berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu terus dikasih kepercayaan untuk terus memberi kekuatan. Karena kami tahu bahwa hari-hari ini perlu penguatan buat kami tetap bertahan sampai akhir. Kami nggak mau diintimidasi oleh iblis. Kami nggak mau hidup hanya dikendalikan oleh fakta. Tapi kami mau hidup dengar apa kata Tuhan, dan Tuhan yang kendalikan hidup kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, Reni malam, Reni ya, semua malam. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita itu cuman butuh penguatan firman kok. Makanya iblis paling takut kalau firman itu ditabur ya. Karena begitu firman kita dengar, kita ambil rema, kita semangat, pasti lihat jalannya Tuhan. Karena kenapa banyak orang tidak lihat banyak pintu yang terbuka hari-hari ini? Karena imannya tidak jalan. Firman itu jelas berkata, orang yang diombang-ambingkan masalah tidak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Pastikan waktu hari-hari ini engkau bertahan aja, dengan percaya saja, pasti dapat sesuatu dari Tuhan. Mungkin masalah kita tidak selesai dengan bim salah bim. Tapi kalau dapat sesuatu dari Tuhan, apa yang saudara dapat? Ada door prize, ada surprise, ada yang namanya mujizat dan sebagainya. Dan dapat sesuatu itu satu pintu pasti buka banyak pintu. Makanya hari ini perlu banyak dengar firman ya. Saya itu dapat peneguhan Tuhan waktu berapa hari yang lalu di Matius 4 ayat 19. Itu benar-benar kasih karunia, satu ayat yang tertinggal itu saya mendapatkan rema peneguhan, jadilah penjala manusia. Tuhan mengingatkan hidup saya, ayo Eli, terus kamu harus mewartakan kebenaran. Supaya jangan sampai manusia-manusia yang di akhir zaman yang ngalami masa sulit itu iblis bukan yang menjala. Iblis itu banyak loh menjala jiwa-jiwa di tengah masa sukar ini. Maka kita sebagai anak Tuhan, yuk yang teguh berdiri, Tuhan mau kita semua jadi penjala manusia. Supaya hidup kita ini pada akhirnya hanya tangan Tuhan yang bisa kendalikan lewat firman. Nah, hari ini kita semua nggak perlu jadi orang yang 5L. Banyak orang yang sudah 5L. Letih, lesu, loyo, lunglai, lemas. Ya, gimana Bu Eli nggak 5L? Lihat uang bokek. Lihat uang bokek, lemes. Ya, lihat anak-anak berontak, nakal, Bu Eli, loyo. Ya, lihat keadaan suami, ngomel, terus marah, terus saya nggak pernah bener, lemes. Ya, terus lihat keuangan, hari ini toko makin sepi, sudah lunglai. Belum lagi lihat keadaan dunia yang menakutkan, Bu Eli, lemes. Kira-kira setiap hari kita berjalan hanya 5L. Ya, halo Bu Linda Licu, lama nggak kelihatan, semangat. Kalau kita hari ini jalan dalam kehidupan kesusahan sehari, cukup sehari. Tapi di tengah kesusahan, tidak boleh dengan 5L. Harus dengan semangat. Kalau kita hari ini kan Tuhan tidak janjiin. Jalani kebahagiaan sehari demi sehari. Tidak loh saudara. Kita ini tidak bisa protes loh. Firman Tuhan sudah berkata, jalani kesusahan sehari cukup untuk sehari. Pastikan di tengah kesusahan kita jalani aja. Memang kesusahan ini setiap hari. Makanya jalani kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya. Berarti hari ini kita bisa menjalani kesusahan setiap hari itu tidak perlu takut. Yang penting ada sukacita, tidak boleh 5L. Kalau 5L letih, lesu, loyo, lunglai, lemas, maka kita tidak akan lihat sesuatu yang dari Tuhan akan kita terima. Kenapa? Karena iman kita itu tidak jalan. Nah, malam ini kita melihat bagaimana khotbah saya tentang kehadiran Tuhan itu cukup. Waktu ngalami kesusahan, tantangan yang berat, memang real. Nyatanya kita susah pasti. Nyatanya kita pasti hidup dalam duka cita.
Tapi kenyataan juga bahwa di balik duka cita kita, masalah kita yang besar, Tuhan itu tetap ada. Tuhan itu tetap hadir. Makanya jalani kesusahan sehari, kalau kita berjalan dengan Immanuel, tidak layak kita ini hari ini terpuruk. Berapa besar kerugianmu hari ini yang menimpa kita? Memang realnya besar, ruginya besar, sepinya besar, omsetnya turun besar, Bu Eli. Tapi bukankah kehadiran Tuhan itu yang besar dalam hidup kita? Itu jauh lebih bisa membuat kita sukacita hari ini. Kalau lihat kerugian yang besar, jelas gak bisa sukacita. Tapi kalau melihat kehadiran Tuhan yang besar, kita pasti gak akan takut. Kita akan pasti berkata, Tuhan memang masalahku besar, nyata. Iblis datang dengan nyata, totalannya besar, ruginya besar. Tapi Tuhanku tetap jauh lebih besar. Kita baca dulu di Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah, ya, Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa yang lain. Ya, ada rahasia, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Pastikan malam ini kita tahu benar bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Dia itu sebagai sumber pengharapan dan kemuliaan. Jadi tidak ada yang namanya hari ini kita tidak tahu rahasia ini. Satu rahasia bahwa kita perlu tahu Kristus itu tetap ada di tengah-tengah kita. Dialah pengharapan dan kemuliaan kita. Kalau kita berharap sama Kristus, maka apa yang jadi pengharapan kita? Dia berjanji tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Saudara berharap aja di tengah masa susah ini, karena dia tetap hadir sebagai Tuhan yang baik. Dia pasti tolong saudara dan saya. Waktu saudara lihat keuanganmu lagi goyah, rumah tanggamu goncang, saudara pasti tahu kalau pengharapan kita sama Tuhan, maka dia hadir dan dia berkata malam ini, apa yang tidak bisa aku penuhi dari semua pengharapanmu. Pastikan hari ini tidak ada orang yang kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan senyatanya tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Dia tidak pernah memalukan saudara dan saya. Makanya jangan pernah putus pengharapan. Selama dia hadir, ini rahasia besar bahwa dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan, membiarkan kita berjalan di masa yang tersulit. Yuk kita lihat di Mazmur 11 ayat 4-7. Kalau kita tahu rahasia bahwa kehadiran Tuhan itu selalu ada, maka bagian kita hari ini tetaplah berharap sama Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah berkecil hati. Karena suatu kali apa yang kita harapkan dari Tuhan, sekalipun rasanya tidak mungkin, mimpi, ya. Nanti saya akan bahas tentang khotbah 3 hal. Apa yang Tuhan jawab ketika masalah kita hari ini menghadapi tantangan. Yang pertama, apa yang jadi mimpimu akan digenapi. Karena Tuhan akan, ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan kita seperti bermimpi. Yang kedua, ketika kita tidak punya dasar berharap, disitulah Tuhan akan menjawab sesuai pengharapan kita, seperti Abraham. Pada waktu keadaanmu mengalami titik dalam keadaan lemah, yang benar-benar terpuruk di ambang batas kekuatan. Senyatanya masa-masa ini adalah masa kita melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Pastikan hari ini tetaplah bermimpi, tetaplah berharap, tetaplah punya semangat. Sekalipun engkau hari ini mengalami keadaan yang paling lemah, paling buruk, pastikan Tuhan sedang menyempurnakan kuasanya buat saudara dan saya. Itu sebabnya kita baca di Mazmur 11 ayat 4-7. Kalau Tuhan hadir tengah-tengah saudara,
Dia pasti akan mengambil alih setiap kesulitan hidup. Jangan pernah putus pengharapan. Yang penting iman kita tetap jalan ya. Iman dan amin ya. Yuk kita baca. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Orang banyak Tuhan kan tidak kelihatan. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan tahtanya di surga. Ini loh realita yang terjadi. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak manusia. Hari ini pastikan Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi kehadirannya bisa dirasakan karena sorot matanya mengamat-ngamati setiap orang benar dan dia lagi menguji anak-anak manusia. Tuhan di atas, memang tahtanya, saudara tidak bisa lihat. Tapi sorot matanya selalu tertuju kepada kita sebagai orang benar sehingga kehadirannya itu jelas ada di tengah-tengah kita. Kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan jelas matanya nggak pernah lepas dari kita. Matanya selalu tertuju, serius sama kita. Kita yang nggak serius sama Tuhan. Seringkali kita lebih serius ngurusi masalah, uang. Tapi buat Tuhan, tahtanya di surga. Apa yang dia lakukan. Mungkin penjaga kita tidak pernah tertidur 24 jam. Dia karena serius menjagai kita sebagai biji matanya. Firman Tuhan jelas berkata, Tuhan itu di surga nggak pernah tidur. Berbicara mata berarti dia selalu terbuka matanya gini ya. Saudara mungkin sering kali kita buta dengan kehadiran Tuhan. Tapi Tuhan selalu terbuka matanya mengamat-ngamati orang benar dan menguji anak-anak manusia. Pastikan kalau hari ini kita ngalami masalah itu cuman ujian. Karena memang Tuhan kerjaannya di surga, matanya tertuju bukan hanya ingin memberkati, tapi dia sedang menguji setiap anak manusia. Makanya hari ini tidak usah marah. Justru berbahagialah engkau jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan karena Tuhan itu serius sama kita. Lihat ayat yang kelima. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik ya. Dan ia membenci orang-orang yang mencintai kekerasan. Hari ini kalau kita diuji jangan responnya salah. Yang penting responmu benar, tenang aja. Mata Tuhan lagi tertuju, sorot matanya diarahkan, serius dia sama kita. 6. Ia menghujani orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Pastikan firman Tuhan ini menyebut orang fasik akan dihujani dengan arang berapi belerang dan itulah isi piala mereka. Pastikan kita hari ini tenang aja. Waktu kita diuji, tujuan Tuhan bukan menghanguskan hidup kita. Orang fasik yang tidak mau diuji, mereka cuma mau hidup enak, nyaman. Suatu kali pasti ada yang namanya arang berapi belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Piala. Saudara tahu, bisa bayangin ya, dalam perjalanan hidup, kalau pertandingan, apa yang dikejar? Piala. Nah, orang fasik yang tidak pernah serius dengan Tuhan sungguh-sungguh, orang tahu kebenaran selingkuh, orang tahu kebenaran menipu orang tahu kebenaran sukanya fitnah orang tahu kebenaran sukanya TTM sama istrinya orang, atau TTM dengan suami orang. Banyak orang yang hari-hari ini hidupnya seperti ini. Tanpa mereka sadari, hidup ini kan pertandingan, perjalanan. Saudara yang hari ini mungkin ngalami perjalanan dosa, saudara enak, tidak terjadi apa-apa, selingkuh, tidak terjadi apa-apa, TTM, tidak terjadi apa-apa, tipu sana, tipu sini, tidak terjadi apa-apa. Saudara lihat ya, ada banyak orang yang hari-hari ini menurut saya mengerikan, saudara. Seperti yang saya cerita, seorang ibu yang konseling sama saya bahwa suaminya tahu firman, tahu kebenaran, setiap hari berdoa, tapi selingkuh sama sahabat teman baik anaknya, best friend.
How Beng Yu, temennya yang plek dari kecil, Bu, temen main waktu anak itu masih ingusan, masih kanak-kanak lah, sekarang sudah besar, best friendnya teman saya kok, teman anak saya kok malah selingkuhannya suami saya. Coba, kayak usianya papa sama anak, kok tega. Berapa banyak orang yang hari ini merasa, oh enggak apa-apa, Tuhan maha mengerti. Tapi lihat firman Tuhan berkata, apa yang jadi piala, artinya gini, orang fasik tidak tahu dalam perjalanan hidupnya mereka sedang disiapkan piala yang menghanguskan. Saudara tangkap ya, saudara mungkin hari ini diperlakukan tidak adil, hidupnya menderita, sudah benar ngampuni malah ditindas, tidak apa-apa. Tapi ingat, hidup adalah proses, perjalanan, pertandingan. Firman Tuhan berkata bahwa kita semua akan menikmati piala mahkota. Mahkota ada 6 kan? Ada mahkota kebenaran. Yang pasti piala hidup kita itu tidak memusingkan, tidak menghanguskan. Tapi piala yang Tuhan sediakan buat orang benar itu selalu berbicara. Ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Berarti pialamu bukan memusingkan, menghanguskan, tapi piala yang memberikan keuntungan, berkat, sukacita. Itu piala kita. Makanya jangan pernah marah dengan orang jahat. Jangan pernah marah dengan orang yang menipu, menyakiti hidup kita, yang menfitnah hidup kita, yang menyelingkuhi istri-istri, suami-suami juga, ya, istri-istri juga yang meninggalkan pasangannya tanpa saudara sadari. Kita ini dalam perjalanan nanti ada piala yang menghanguskan. Itu sebabnya Tuhan sudah berbicara lewat firman, aku ada di tahta surga bukan enak-enakan. Aku ini tidak pernah tertidur, mataku ini lihat loh orang-orang ini yang aku uji, yang tetap sabar. Aku sudah siapkan pialanya masing-masing. Yang satu nanti piala menghanguskan, itu perjalanan hidup mereka. Tapi buat orang pialanya pulang akan dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Pastikan malam ini kalau Tuhan tulus buat kita, Dia sampai tidak pernah terlelap, matanya di atas, tidak kelihatan memang, tapi kita bisa merasakan kehadirannya karena mata Tuhan itu tidak pernah berhenti. 24 jam sorot matanya disorot, ya, tertuju kepada kita sebagai biji matanya. Makanya kita juga hari ini jangan pernah berhenti untuk memandang wajah Tuhan. Jangan dilihat masalah uang, dilihati terus. Suamimu ndak pulang, dilihat perbuatannya, makin sakit hati. Pelakor lagi posting foto dengan suamimu, dilihati terus, sakit hati saudara. Lihat orang yang nyakiti hidupmu, tambah enak, foto posting di Instagram, di mana-mana. Bu Eli, tambah sakit hati. Enggak, hari ini pandang wajah Tuhan, enggak apa-apa. Setiap kita ini ngalami proses yang diuji dalam pertandingan. Ya, kita lagi ujian, perjalanan menuju akhir. Pastikan, kalau kita diuji orang benar dan orang fasik, enggak apa-apa. Orang fasik yang hari ini nggak pernah tahu bahwa sorot mata Tuhan juga tertuju pada orang fasik. Kira-kira kalau dia masih tetap enak, Bu Eli, walaupun selingkuh kok masih kelihatan bahagia sama pelakor, it's okay, nggak usah dipusingin. Tapi tanpa mereka sadari, perjalanan hidup mereka sedang menuju kepada yang namanya piala menghanguskan. Tapi nanti piala kita adalah piala kemenangan. Saudara dan saya hari ini, yuk lihat 3 hal. Kenapa kehadiran Tuhan itu sudah cukup. Ada 3 alasan. Yang pertama, mata Tuhan lagi mengamati kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan kita. Itu di Mazmur 11 ayat 4-7. Hari ini pastikan Tuhan itu tidak pernah tidur, saudara. Kalau orang berkata Tuhan itu tertidur kali ya Bu Eli, sampai ndak lihat loh penderitaan saya ini menderita loh, salah besar.
Firman Tuhan malam ini jelas berbicara, Tuhan ada di tahtanya yang kudus, dia ada di surga, matanya sedang tertuju dan menyorot lagi menguji orang fasik dan orang benar. Yang kedua, pastikan ya. Jadi hari ini tidak ada orang bilang Tuhan itu tidur, enggak. Tapi mata Tuhan lagi mengamati semua bentuk kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan kita. Yang kedua, Tuhan itu di surga lagi menguji orang benar dan orang fasik. Ya, jelas ya. Tenang aja, yang benar hiduplah tetap benar. Karena pada akhirnya di depan itu ada piala, mahkota, jalan kemenangan sudah disediakan. Tapi orang fasik sudah berkata bahwa orang fasik akan dihujani apa? Yang namanya arang berapi dan belerang, dan ada piala yang menghanguskan. Orang fasik itu tidak enak-enak. Makanya kalau orang semakin mengerti firman, semakin melawan kebenaran, nanti ujung-ujungnya ndak mungkin hidupmu ndak berakhir. Pestamu di atas penderitaan orang pasti berakhir dengan arang berapi, belerang, dan piala menghanguskan. Itu sebabnya kita ndak perlu iri, kita fokus dengan diri kita sendiri. Pertandingan tuh ndak usah lihat kiri, lihat kanan, membandingkan kiri kanan, kok enak, aku kok menderita, enggak. Kita semua lagi pertandingan masing-masing orang mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena pialanya ndak bisa nunut, saudara. Ndak bisa numpang. Aku nunut ya Bu Eli, pialanya Bu Eli. Oh, ndak bisa. Kita semua pertandingan masing-masing, kita semua hari ini fokus dengan diri kita, selesaikan pertandingan dengan finishing well, karena semua nanti mahkota, piala, kemenangan itu sudah Tuhan sediakan. Jadi saudara selama bertanding jangan banyak lihat kiri, banyak lihat kanan, membandingkan hidupmu dengan orang lain, orang yang jahat. Kalau itu jadi perbandingan, maka pertandingan kita ini tidak akan pernah finishing well. Nanti ada banyak hal di tengah-tengah pertandingan karena terlalu banyak membandingkan, saudara berhenti, tidak berlari. Saudara sudah kehilangan semangat, 5L letih, loyo, lesu, lunglai, lemas, tidak bertanding lagi. Tapi pastikan malam ini yuk, sudah ada piala buat orang benar, orang fasik. Tenang aja, dibedakan. Tuhan sudah ngomong, lihat ya, orang fasik ya. Api belerang akan menyambar, menghanguskan. Tapi buat orang benar, piala, mahkota, kemenangan itu akan kita nikmati. Makanya yang pertama, mata Tuhan mengamati kesengsaraan, kesukaran, penindasan. Yang kedua, Tuhan lagi menguji orang benar dan orang fasik. Makanya tiap kali saya cuma ngomong sama ibu-ibu, bapak-bapak yang malam ini lagi denger live saya. Saudara tidak perlu takut. Tuhan itu hari ini, masalahmu sebesar apapun, itu cuman ujian. Dan waktu kita diuji, Tuhan itu serius loh sama kita. Sering kali kita tidak serius saat diuji. Kita cuman mikir hilangnya, ruginya, sakitnya. Lah ini yang membuat kita gagal. Padahal Tuhan sudah ngomong, nah ini cuman ujian. Supaya hari ini engkau itu diuji, imannya muncul seperti emas, bukan KW1, KW2. Tuhan mau karaktermu menyerupai Kristus, bukan serupa dengan dunia. Walaupun engkau hidup di dunia memang, tapi engkau harus bertahan serupa Kristus. Hari ini Tuhan lagi uji kesetiaan kita sebagai orang benar. Itu aja. Jadi jangan serius terus dengan masalah, tapi masalah ini alat. Bukan masalah yang mengendalikan hidupmu, tapi tetap Tuhan, karena sorot matanya dia cuma menguji. Tapi selebihnya dia tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Dia pasti punya rancangan yang terbaik itu di depan. Yang ketiga, Tuhan itu mencintai keadilan. Pastikan kalau saudara kelihatannya tidak adil, tidak ada. Tuhan sudah berkata di Mazmur 4 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil. Ia mengasihi keadilan. Pastikan apa yang kita tabur, kita pasti akan nuai. Tidak mungkin taburan air mata tidak menuai mata air. Tidak mungkin, saudara. Siapa yang berjalan maju dengan air mata, nuainya mata air. Karena dia itu cinta keadilan.
Hari ini orang yang menabur dengan berbuat dosa, menyakiti, mengusik biji mata Allah, apa yang mereka nikmati dengan nyaman mereka, nanti apa yang dibayar harganya, piala yang menghanguskan api belerang. Jangan berbicara bahwa Tuhan bukan manusia. Tuhan itu maha sabar. Dia punya hati seluas samudra. Tapi sekali lagi firman Tuhan tetap berkata, Tuhan adalah adil. Dia mengasihi, mencintai keadilan. Berarti setiap perbuatan yang kita tabur, kita akan tuai jelas. Orang menabur dosa ya nuai badai. Orang menabur kebaikan akan menuai berkatnya Tuhan. Itu jelas. Jadi pilihan ada di tangan kita. Memang Tuhan panjang sabar. Mungkin yang saudara hari ini tabur dengan dosa, tidak nuai-nuai karena belum waktunya. Jangan enak-enak. Karena hidup ini kan perjalanan. Firman hari ini menyadarkan kita bahwa Tuhan itu sedang berurusan dengan orang fasik dan orang benar. Waktu dia di surga, dia tahu mana piala orang fasik, mana pialanya orang benar. Pastikan kita jangan sampai bayar harga baru menyesal. Karena penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Waktu ada api belerang, piala menghanguskan, baru Tuhan minta ampun, kasih kesempatan lagi Tuhan, tolong. Jangan seperti itu. Malam ini sebelum kita mengalami piala menghanguskan api belerang, kita sudah bertobat terlebih dahulu. Ya, beberapa saat ada seorang wanita tobat yang bilang gini sama saya, Bu, apa yang mesti saya lakukan? Saya sudah terlanjur punya anak dengan suaminya orang. Saya sadar saya mau bertobat karena saya dengar khotbahnya Ibu, saya jadi takut. Saya takut, Bu, karena sementara dalam perjalanan hidup jadi pelakor, Bu. Jujur, Bu, bukan enak loh, Bu. Saya itu ngalami bayar harga juga, Bu. Saya sudah ngalami yang namanya sakit penyakit. Saya sudah lihat keturunan saya seperti apa, jujur. Tapi saya mau ninggalin suaminya orang. Hari ini juga ngalami kesulitan loh, Bu. Karena saya ndak kerja, ndak punya uang. Terus gimana ya, Bu, kelanjutan hidup saya? Saya cuma bilang gini, Bu, percayalah. Tuhan itu adil loh, Bu. Kalau ibu membela kebenarannya, kira-kira Tuhan bela ibu enggak? Ibu jangan takut. Semakin ibu enggak melepaskan dosa suaminya orang, ibu tahu bayar hargamu terlalu mahal nanti. Ibu akan ngalami titik di mana hidupmu akan hancur. Memang Tuhan itu sabar. Tapi dia tidak bisa melepaskan yang namanya keadilannya tetap terjadi. Dosa diampuni, tapi konsekuensinya pasti ada. Makanya kita semua jangan mempermainkan Tuhan. Kalau sudah tahu kebenaran, jangan hidup dalam pembenaran. Sekali lagi, kebenaran tidak sama dengan pembenaran. Seringkali kita merasa Tuhan itu Tuhan yang baik, sehingga engkau pembenaran. Tidak apa-apa lah dosa dikit-dikit. Kan dikit, ya Bu Eli jadi pelakor, tapi saya tidak suruh suaminya ceraiin kok Bu Eli. Biarin aja, saya cuma butuh uangnya. Itu jelas. Semakin kita melakukan pembenaran, iblis sukanya anak Tuhan itu pembenaran. Tapi buat kita malam ini yang mengerti kebenaran, kita jangan main-main dengan yang namanya kebenaran. Kebenaran tetap benar. Orang tidak bisa memutarbalikkan kebenaran. Hari ini jangan hidup dalam pembenaran. Lihat 3 hal yang saya akan bahas. Yang pertama, mata Tuhan mengamati kesengsaraan, kesukaran, penindasan kita. Mata Tuhan lagi menguji orang benar dan orang fasik. Mata Tuhan itu tetap mencintai keadilan. Itu yang dilakukan Tuhan di surga. Hari ini saya waktu baca ayat ini, saya ternyata Tuhan di surga itu ternyata 3 ini ya Tuhan engkau lakukan. Iya, kamu susah, kamu disakiti, aku ya tahu, aku ini serius loh. Waktu aku di surga ini serius loh sama manusia. Tapi manusia itu tidak serius sama Tuhan. Manusia itu sering meremehkan kehadiran Tuhan. Tapi senyatanya malam ini kita sadar bahwa mata Tuhan lagi tertuju dan mengamat-ngamati. 3 hal. Yang pertama, kalau Tuhan mengamati kesengsaraan, kesukaran, penindasan kita, apa yang dia akan lakukan?
Lihat ya, yang pertama kita baca di Mazmur 39 ayat 3 dan 20. Mazmur 39 ayat 3 dan 20. Dua pembahasan lagi kita selesai. Malam ini yuk semangat, kita lagi bertanding, selesai finishing well ya semua ya. Semua masing-masing disediakan piala. Tenang aja, piala orang benar ada, piala orang fasik ada. Orang benar susah payah ndak nambahi, orang fasik nanti kalau susah payah nambahi pusing-pusing, penyesalan, tapi sudah terlambat. Siapapun malam ini yang mendengar firman ini, yuk koreksi diri kita. Bertandinglah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, jangan lihat kok enak pelakor, kok enak suamiku, kok enak ya semua yang nyakiti hidupku hari ini gemuk segar. Masing-masing orang sedang dalam perjalanan menyelesaikan pertandingan hidupnya. Pastikan kita jangan sampai menyelesaikan pertandingan hidup hari ini hanya dengan meremehkan firman. Pastikan yuk kita baca, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Mungkin hari ini kita itu seperti ini, tetapi penderitaanku makin berat. Siapa yang lagi ngalami kesesakan puncak, penderitaan yang berat? Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Pastikan hari ini yang sedang mengalami kesukaran, kesengsaraan, penindasan, kita belajar untuk diam. Tidak usah hari ini panik, karena Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk menolong saudara dan saya. Yohanes 16 ayat 22. Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Luar biasa. Pastikan malam ini orang benar yang tetap bertahan melihat kehadiran Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan kalau Tuhan mengamati sorot matanya? Tuhan sendiri nanti akan bertindak menolong saudara dan saya. Tuhan akan menyediakan kegembiraan di balik duka cita. Dan yang paling keren, Tuhan menjamin tidak ada yang bisa merampas kegembiraan kita. Jika Tuhan sudah pulihkan keadaan saudara, tidak ada seorang pun yang bisa merampas kegembiraan itu. Wow, termasuk pelakor, termasuk apapun, penyakit, keuangan bangkrut. Bayangin, kalau Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa merampas kegembiraanmu, berarti jaminan enggak. Jaminannya mutu enggak buat orang-orang benar pasti menikmati kegembiraan, jelas. Enggak ada seorang pun yang merampas, berarti hidup kita pasti gembira. Enggak ada. Jika Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada yang menutup. Jika Tuhan yang sudah mengangkat kita, tidak ada yang bisa merendahkan. Tapi jika Tuhan yang sudah menyediakan kegembiraan, tidak ada satu orang pun yang bisa merampas kegembiraan. Itu berarti kalau Tuhan di surga lagi serius dengan saudara, tenang aja. Saudara jangan serius dengan masalah. Saudara serius sama Tuhan. Karena nanti pertandingan hidup kita berakhir, kita itu ketemu Tuhan, tidak ketemu masalah saudara. Mati tidak ketemu Tuhan, tidak ketemu masalah maksud saya. Mati itu nanti ketemu Tuhan. Dan Tuhan yang nyediain piala saudara. Saudara percaya masalah itu alat untuk menguji orang benar, orang fasik. Tapi kalau kita menyelesaikan pertandingan dengan baik, Tuhan yang menyediakan pialanya. Pastikan malam ini kalau Tuhan di surga, tahtanya di atas tahtanya yang kudus, lagi serius dengan kita, maka kita serius sama Tuhan. Maka Tuhan sendiri berjanji akan menolong saudara. Dia sudah menyediakan kegembiraan di balik duka cita. Dan dia berjanji tidak ada yang bisa merampas kegembiraan kita. Pastikan malam ini yuk, kita ndak usah takut, gembira aja, sukacita aja. Suatu kali pialamu itu seperti itu. Piala kita akan lihat pertolongan Tuhan, akan melihat sukacita, akan melihat kegembiraan. Itu pialanya orang benar. Jangan takut, hari ini selesaikan pertandingan hidup kita dengan baik. Kita pasti akan lihat sesuatu yang Tuhan sediakan. Pasti ada pertolongan, pasti ada sukacita, pasti ada kegembiraan.
Amin. Karena mata Tuhan serius dengan kita. Makanya kita serius ya. Jangan serius dengan masalah. Terus sudahlah, masalah izinkan. Ngalir aja. Memang Tuhan bilang gini, nak, kan aku sudah berulang kali ngomong. Jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Kesusahan sehari cukup. Besok ada kesusahannya sendiri. Tuhan kan enggak ngomong besok ada kebahagiaannya, enggak. Berarti standar orang benar itu jalani kesusahan itu setiap hari. Enggak apa-apa namanya kesusahan. Besok buka mata ya ada bentuk kesusahannya sendiri. Tapi tenang aja. Di balik kesusahanmu menghadapi realita kehidupan di dunia yang enggak ideal, ada aku Tuhan yang serius. Mataku tetap tertuju dengan penderitaanmu, kesesakanmu, kesulitanmu, penindasanmu. Aku berjanji, aku akan menolong dengan caraku sendiri. Aku akan menyediakan sukacita dan tidak ada seorang pun, aku jamin pasti gembira. Tenang aja. Hutangmu tidak akan merampas kegembiraanmu. Pelakor hari ini yang berulah tidak akan pernah merampas kegembiraan rumah tanggamu di hari esok. Mungkin hari ini kau ngalami toko yang bangkrut, tidak bisa lo merampas kegembiraan yang aku sudah sediakan. Apa yang hari ini kita takutkan? Kalau itu terjadi dengan masalah, tidak ada satu masalah yang bisa merampas kegembiraan kita yang Tuhan sudah sediakan. Berarti hidup kita ditutup dengan piala kegembiraan, sukacita dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya malam ini yuk semangat saudara ya. Yang lagi ngalami keadaan apapun jangan sedih, yuk jalani. Saudara jangan nuntut banyak sama Tuhan. Ngapain Tuhan? Janji Tuhan mana? Enggak usah. Jalani aja kesusahan. Jalani sampai kita melihat ada kegembiraan yang tidak bisa dirampas dengan masalah kita. Masalah kita tidak akan pernah merampas kegembiraan yang Tuhan sudah sediakan. Kesusahan yang kita jalani setiap hari juga tidak pernah bisa merampas kegembiraan yang Tuhan sudah sediakan buat orang benar. Hari ini jadi tidak boleh orang susah ya. Memang realitanya susah. Jalani, nikmati, syukuri. Maka kita jalannya harus dengan sukacita, ngucap syukur. Karena apa? Pertandingan kita belum selesai ya. Tenang aja. Nah yang kedua, bagaimana Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Hari-hari ini sedang terjadi ujian yang besar di seluruh dunia. Kita tahu ini sudah zaman akhir. Kita sudah tidak bisa main-main. Saya kalau kumpul dengan beberapa pengusaha, orang-orang yang punya bisnis, semua pada mengeluh. Kelihatan keadaan itu seperti horor, saudara. Ekonomi dunia itu akan seperti horor. Kita semakin terhimpit, tapi pastikan orang benar di tengah himpitan dunia tidak akan pernah terhimpit karena mata Tuhan lagi serius buat orang benar. Dia lagi menyorot, tenang aja. Saudara lagi dihimpit pelakor, tenang. Saudara lagi dihimpit hutang, tenang. Mata Tuhan itu lagi tertuju serius loh sama orang benar. Makanya jangan serius dengan masalah, serius aja dengan Tuhan. Nah lihat, karena engkau menuruti firmanku, Wahyu 3 ayat 10-11. Apa yang mesti kita lakukan kalau Tuhan lagi menguji orang benar dan orang fasik? Jangan sampai pialamu nanti menghanguskan, tapi piala kita pastikan piala sukacita, kegembiraan, dan lihat piala kemenangan pertolongan Tuhan yang sorak-sorai. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kalau kita mau panjang umur, siap ya. Jadi jangan sampai kalau kita ulang tahun, kita berdoa panjang umurnya, siap menghadapi keadaan yang sedang terjadi, pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Selama kita mau panjang umur di bumi, berarti kita siap menghadapi ujian, tapi jangan serius. Ujian cuman alat Tuhan untuk memurnikan kita. Jangan serius dengan ujian, dengan masalah demi masalah, tapi seriuslah hidup bersama Tuhan.
Pasti kita lulus ujian. Kalau serius dengan masalah, kita tidak akan lulus dengan ujiannya. Tapi kalau kita serius dengan Tuhan, kita pasti lulus dengan piala kemenangan. Yang 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pastikan hari ini piala mahkota itu sudah Tuhan sediakan. Jangan sampai karena kita serius dengan masalah, kita kehilangan kebahagiaan, kita kehilangan piala, kita kehilangan mahkota yang terampas. Makanya Tuhan mau 3 hal. Hari ini kalau dia lagi menguji orang fasik dan orang benar, yang pertama taat aja. Apapun perintah Tuhan tidak masuk akal, taat. Bu Eli, 17 tahun ngampuni, tidak masuk akal, tidak apa-apa. Upahmu besar di surga, nanti kali 17 tahun. Tenang aja, setiap tahun. Saya percaya hari-hari ini saudara, kalau nanti setiap tahun, Tuhan itu pasti berbicara gini, aku lagi sediakan ladang di musim yang baru. Tahun 2025, kita akan berjalan dengan musim yang baru. Tidak tahu musim apa. Tapi pastikan kalau kita masih menghadapi kesusahan, itu berarti Tuhan itu berkata buat setiap kita, tahun depan tidak perlu takut. Sekalipun ada goncangan yang besar, aku tetap berjalan dengan musim yang baru buat orang benar. Aku lagi percayakan banyak ladang-ladang yang untuk engkau tanami. Dengan apa? Dengan taat. Yang kedua, tekun aja menantikan aku. Waktuku belum tiba, it's okay. Nggak usah lihat. Makanya orang fasik, orang berdosa, orang yang nyakiti biji mata Tuhan, kelihatan enak. Itu berarti belum waktunya dia menuai. Dia belum tahu. Tapi suatu kali mereka akan pusing 7 keliling dengan piala yang memusingkan. Tapi buat kita orang benar, hari ini yuk musim yang baru dengan taat. Tekun menantikan waktunya Tuhan dan teguh. Jangan sampai ada orang yang bisa mengambil mahkotamu. Artinya kalau sudah taat, sudah tekun, sabar menantikan waktunya Tuhan, keadaan tambah sulit, teguhlah berdiri. Jangan sampai goyah. Karena waktu kita teguh berdiri, maka Tuhan sudah sediakan mahkota piala kebahagiaan buat orang benar di depan. Hari ini 3T dipegang. Taat, tekun, teguh. Ya, saudara, dengan musim yang baru, kita akan menjalani ladang yang baru untuk kita tanami dengan benih kebenaran, benih ketaatan, benih ketekunan, sabar menantikan waktunya Tuhan, tetap teguh berdiri. Kalaupun waktu Tuhan belum terjadi, kok lama ya, kayak saya 14 tahun, saya tetap teguh berdiri sebagai orang benar. Tanam terus benih, taat, tekun, teguh, taat, tekun, teguh, jangan 5L ya. Apapun jangan 5L, jangan letih, loyo, lesu, lunglai, lemas, tapi taat, tekun, teguh, karena mata Tuhan serius untuk menguji orang fasik dan orang benar. Orang benar tidak akan putus asa. Dia akan tahu bahwa hidupnya, pertandingannya pasti selesai. Dengan finishing well, ada mahkota, ada piala, ada kebahagiaan yang tidak bisa dirampas oleh apapun juga. Yang terakhir ya, sudah jam 9 loh saudara. Habis gini saya pindah ke TikTok. Ayo, yang terakhir, Tuhan cinta keadilan ya. Kalau Tuhan cinta keadilan, maka percayalah apa yang saudara tabur pasti tuai. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Nah ini, jangan pernah putus asa menabur benih kebenaran. Saudara harus baca firman. Kalau Tuhan berkata, nak, aku membalas kepada setiap orang sesuai dengan kebenarannya. Berarti pernah enggak benih kebenaran itu sia-sia? Enggak pernah. Karena Tuhan membalas sesuai kebenaran. Mazmur 18 ayat 25 sampai 26. Tuhan membalas sesuai dengan kesucian tanganku. Waktu kita tetap menjaga kekudusan, ada balasannya. Yang ketiga, lihat ya, di depan matanya, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Tuhan membalas kesetiaan kita. Kita setia, dia jauh lebih setia. Makanya Tuhan mencintai keadilan. Maka yang pertama, ada balasan buat pelaku firman. Ada balasan buat kesucian tangan. Orang yang mengejar kekudusan. Ada balasan buat kesetiaan. Setia aja disakiti sama suami, nggak usah gugat cerai. Itu bukti balasannya.
seorang istri atau suami yang tidak pernah menggugat cerai pasangannya karena dia tahu bahwa balasan kesetiaan itu selalu ada, maka dia tidak akan gampang-gampang untuk meninggalkan pasangannya. Buat hidup saya ketika saya mengerti firman, saya bilang, Tuhan tidak apa-apa, saya tetap setia kok. Kapanpun waktunya Tuhan, saya tetap setia. Walaupun suami tidak setia, it's okay. Karena saya tahu terhadap orang yang setia, Tuhan itu berlaku setia. Jadi jangan pikir kesetiaanmu itu sia-sia. Justru orang yang gugat cerai itu akan kehilangan upahnya, balasannya dari Tuhan. Makanya hari ini 3 hal, balasan buat pelaku firman, balasan buat kesucian tangan, balasan buat kesetiaan. Pastikan hari ini 3 balasan ini saudara yang kejar. Kalau Tuhan cinta keadilan, kira-kira saudara bodoh enggak sih? Mungkin dunia berkata gini, bodoh loh, bucin kamu Eli, setia sama suami enggak setia 14 tahun, bucin. Mungkin buat orang dunia kita bodoh, bego, blow on. Tapi buat Tuhan, saya tahu persis apa yang Tuhan sediakan buat balasannya buat saya yang jadi pelaku firman sampai hari ini. Diproses Tuhan, pelaku firman aja yang saya kejar. Hidup kudus, gak mau balas TTM, gak mau balas selingkuh walaupun orang gak tahu. Saya bisa gak bohongi saudara? Oh haleluya, tapi saya selingkuh, bisa gak? Wong saudara gak tahu. Misalnya saya, karena saya merasa saya punya uang, oh daripada saya di Indonesia tahu wajah saya kalau mau selingkuh pergi aja, jalan-jalan ke Bangkok, ke Jepang, tapi dengan selingkuhan saya ketemu di satu tempat. Bisa enggak itu saya lakukan tanpa saudara tahu? Tapi sekali lagi, kalau kita tahu bahwa hidup ini ada balasannya, enggak gampang-gampang saudara menipu manusia, tapi kita menipu Tuhan. Ya, kita hari ini mungkin bisa menipu manusia, tapi kita enggak bisa menipu Tuhan. Sekali Tuhan berkata, aku memberikan balasan buat pelaku firman, buat kesucian tangan, buat kesetiaan, maka hari ini yuk, apa yang menjadi upah balasan dari Tuhan? Manusia ndak kasih saudara. Mungkin manusia berkata beko, blow on, bodoh, it's okay. Tapi kita yang hari ini tahu Tuhan dengan sorot matanya, dia mencintai keadilan. Apa yang menjadi balasannya setimpal dengan apa yang saudara kejar hari ini. Semuanya ditampung, air mata ditampung. Suatu kali itu akan jadi balasan yang buat saudara hari ini tidak pernah kata menyesal. Menyesal Bu Eli, setia sama suami 15 tahun pancet tidak berubah. Tidak akan pernah manusia berkata seperti itu. Orang akan berkata, it's okay Tuhan, suamiku aku setia, tapi suamiku bales sakit, nyakiti hati saya. Tapi balasannya dari Tuhan tiap hari saya terima, tiap hari itu sampai anak cucu loh saudara. Makanya jangan pernah menyesal jadi orang benar. Sekali jadi orang benar, pastikan tahun depan Tuhan akan menyiapkan kita di musim yang baru. Tapi pastikan kita mau menabur taat, tekun, teguh, taat menabur pelaku firman, taat menabur kesucian tangan, taat menabur kesetiaan. Maka apa yang Tuhan sediakan, dia berjanji, dia sendiri akan bertindak menolong saudara dan saya. Dia sudah menyediakan kebahagiaan di balik duka citamu. Dia sudah menyediakan kegembiraan yang tidak bisa dirampas oleh apapun. Masalahmu hari ini besar, tidak bisa merampas kebahagiaan, piala mahkota yang Tuhan sudah sediakan buat orang benar. Berita buruknya buat orang fasik, berhati-hatilah. Jangan terus mempermainkan Tuhan. Jangan anggap Tuhan itu murah hati. Tuhan tidak pernah menghakimi. Tapi satu hal, Tuhan mencintai keadilan. Saudara tidak bisa lari dari keadilannya Tuhan. Selama kita hari ini mau memperlakukan Tuhan dengan menyepelekan firman, maka orang fasik sedang dalam perjalanan menikmati api belerang, api yang menghanguskan, piala yang menghanguskan. Itu sebabnya kita hari ini, yuk, saya sudah selesai. Sebentar nanti saya pindah langsung ke TikTok ya, yang boleh join ke TikTok. Saya cuman khotbah perenungan sebentar, tapi setelah itu ada tanya jawab ya. Saudara, malam ini yuk kita selesai, saya sudah selesai. Tuhan lagi serius ya dengan saudara. Jangan serius dengan masalah. Pastikan sorot matanya Tuhan. Dia lagi tertuju buat saudara. Dia hari ini sedang mengamati orang benar, orang fasik.
dalam keadaan penindasan kesesakan saudara. Dia lagi menguji orang benar, orang fasik, dan dia mencintai keadilan. Pastikan kehadiran Tuhan hari ini bisa kita rasakan dengan sorot matanya. Dia pasti akan melindungi orang benar. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat jadi orang benar. Apapun yang dipercayakan Tuhan lewat masalah itu adalah berkat. Karena semakin dalam masalah, taburan saudara tetap jalan, maka piala, mahkota, kemenangan, hasil yang luar biasa, kegembiraan, itu pasti menjadi milik orang benar. Selamat berjuang dalam pertandingan hidup, selesaikan sampai pada akhirnya. Finishing well. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, malam ini kami sudah dengar firman kekuatan yang dari Engkau, sehingga kami tidak perlu takut. Kami merasa kami berjalan sendiri. Di mana ya Tuhan waktu kami susah. Tapi kami belajar kebenaran firman. Ternyata kehadiran Tuhan itu sorot matanya, sorot mata Tuhan, di mana mata Tuhan tertuju buat kami semua, itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih Bapak. Biar setiap kami yang mengalami pergumulan hidup malam ini tidak perlu takut, ada damai sejahtera, sukacita. Kami tahu bahwa setiap kami sedang menyelesaikan pertandingan akhir, karena ini sudah masa-masa akhir. Pertandingan akhir sedang terjadi dan kami harus lulus. Di tengah ujian kami nggak mau gagal Tuhan, supaya piala kami, mahkota kami tidak bisa direbut oleh siapapun. Terima kasih Bapak, biar kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau istirahat, baik yang kami akan melanjutkan live di TikTok Tuhan, kami sudah serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap masalah ke dalam tangan-Mu, terpuji nama-Mu, biarlah kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Tidak ada yang lagi lihat-lihat kanan kiri ya. Selamat bergabung. Yuk pindah ke live TikTok. Tuhan Yesus memberkati.